Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 4 September 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan 5. Kembali dari dalam bacaan Injil pada hari ini. Tuhan Yesus dan juga para murid-muridnya itu dipertanyakan oleh beberapa orang Farisi. Pada saat itu Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum dan mengisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Memang kita ini dalam hidup ini mesti memuliakan Tuhan, mesti mengagungkan Tuhan, mesti menomorsatukan Tuhan. Kita mesti menyerahkan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu sumber segala-galanya yang paling tinggi di atas bumi ini, karena Dia adalah seorang pencipta, sang pencipta. Namun, ketika berhadapan dengan hari Sabat, Tuhan dan para muridnya itu tidak melanggar perintah Sabat. Dan mereka menurut saya masih melakukan sesuatu yang sangat manusiawi di hari Sabat dengan berjalan di ladang gandum, lalu memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Karena mereka itu lapar. Mana yang lebih baik? Melewati ladang gandum lalu bisa makan karena sedang lapar, atau lemas karena tidak makan, kelaparan lalu jadi sakit, atau mati kelaparan. Padahal di situ ada ladang gandum di mana mereka itu bisa memetik gandum tersebut, bulir-bulir gandum tersebut, dan bisa makan. Mana yang lebih utama? Mengutamakan hukum Sabat, peraturan hari Sabat, atau melakukan seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus? Saya pikir inilah dia cara pandang kita berhadapan dengan perintah Allah, dengan hukum Allah, dengan peraturan-peraturan yang ada. Itu bisa kita lakukan dengan semangat kasih. Kalau orang melakukan itu semua dengan semangat kasih, maka yang keluar itu bukan sekedar peraturan yang mengikat, memenjarakan manusia, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi kalau peraturan itu dibuat dengan cinta kasih, kita lihat dengan mata kasih, maka yang akan terjadi adalah, oh ya, saya melakukan peraturan ini supaya orang lain bisa selamat. Lampu merah bukannya membuat kita menerabas, ya. Dan kita melihat lampu merah bukan sekedar peraturan you harus berhenti, tetapi supaya kita aman dalam perjalanan dan memberi kesempatan dari sisi yang lain, orang dengan kendaraannya itu bisa lewat, dia selamat, kita juga selamat. Coba kalau dalam lampu merah itu, lampu sudah merah, kita jalan terus, lalu dari sebelah kanan ada mobil, ada motor, terjadi kecelakaan. Yang terjadi adalah dia celaka, saya juga celaka. Itulah dia peraturan. Bukan semata-mata saya melihat itu lalu saya harus berhenti, tapi demi keselamatan orang lain juga. Itu kalau kita membacanya dengan sudut pandang kasih kepada orang lain. Tapi kalau sudut pandangnya egoisme, kesombongan, keangkuhan, ya yang terjadi adalah kekacauan. Peraturan-peraturan tersebut dilakukan dengan semangat kasih. Dan lebih baik dalam arti perintah Tuhan itu sungguh dilakukan dengan sepenuh hati dan tidak dipamerkan. Murid-murid Yesus ini menurut saya dia tidak melanggar. Ya karena dia sambil jalan memetik bulir gandum dan memakannya. Kecuali kalau murid-murid Yesus itu memetik bulir gandum
mengumpulkannya, lalu menjualnya, ada keuntungan bagi mereka, bagi orang itu, bagi murid itu. Nah, itu keliru. Mereka tuh sedang kelaparan, berjalan, memetik bulir gandum dan memakannya. Apa yang salah menurut saya? Beda kalau mereka itu memetik bulir gandum, mengumpulkannya, lalu menjualnya kepada orang yang kelaparan. Itu salah, itu keliru. Dan itu adalah pelanggaran hukum Taurat. Tapi karena mereka itu mencintai Allah, mencintai sesama, mencintai juga dirinya sendiri supaya tidak kelaparan, tapi ada semangat hidup, apa salahnya menurut saya? Lihatlah peraturan itu dari sudut pandang kasih. Jangan melihat peraturan itu sebagai hukum yang memenjarakan, membelenggu, dan akhirnya enggan terhadap hukum tersebut, peraturan tersebut, dan dilanggar dengan sesuka hati. Tapi marilah lihatlah hukum itu, peraturan itu, tanda saya menghargai, menghormati, mengasihi orang lain, memberi hak kepada orang itu untuk melakukan haknya, dan kita tidak memaksakan melulu kehendak atau hak kita. Biarlah kita semakin dekat, semakin mengikuti perintah Tuhan berdasarkan kasih. Amin.